Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ngaji kitab Nahwu, kitab Jurumiyah, dan sepertinya ini masih sedikit yang hadir. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa mengikuti. Baik, kita langsung saja karena ini yang sudah biasa hadir di sini. Kita langsung saja lanjutkan materi kita yang kemarin tertunda di bagian tawabi. Tawabi lil marfu ini termasuk isim marfu. Maksudnya ketika ada isim yang kedudukannya sebagai tabi, sebagai pengikut, maka dia terrofakkan, marfu. Apa tanda rofaknya? Maka itu tergantung ke jenis isim yang sedang ada dalam contoh tersebut. Kalau isim mufrad, tanda rofaknya dhammah, sintasnya dengan alif dan seterusnya. Nah, tabi lil marfu ini atau pengikut. Jadi tabi ini bisa lil marfu, bisa lil mansub, bisa lil majrur ya. Kalau tabi lil marfu berarti maksudnya atau artinya pengikut terhadap yang marfu, pengikut bagi yang marfu. Memangnya apa yang marfu? Marfu itu ada fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar dan seterusnya ini. Dengan kata lain, kalau ada isim ya, yang mengikutin atau yang menjadi tabi salah satu dari yang disebutkan ini, maka dia marfu. Nah, tapi nanti kalau tabi lil mansub, berarti dia mengikuti salah satu isim yang ternasubkan. Bisa mengikuti maf'ul bih, bisa mengikuti yang lainnya, nanti kita perlu bahas itu. Jadi tabi ini ada di marfu, ada juga di mansub, ada juga di majrur. Nah, yang biasa mengikuti itu atau tabi itu ada 4. Ada an-na'tu, na'at, al-atfu, atof, at-taukidu, dan al-badalu. Na'at, atof, taukid, badal. Inilah yang disebut dengan tabi', pengikut. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing? Mari kita awal dari yang pertama, yaitu na'at. Contohnya yang ringkas-ringkas ini ya. At-tabi'u lil marfu'i. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi na'at itu dia adalah tabi, dia adalah pengikut. Lil man'uti, pengikut terhadap yang disifatinya. Jadi na'at itu adalah sifat, man'ut yang disifati. Mengikuti dalam hal apanya? Fi raf'ihi, dalam hal rofaknya, berarti tabi' lil marfu. Wa nasbihi, berarti tabi' lil mansub. Yang mengikuti kalau mansub ya man'utnya maka dia juga nasab. Wa khafdihi, dan khafadnya atau jarnya. Wa ta'rifihi, dalam hal ma'rifahnya. Kalau man'utnya ma'rifah maka na'atnya juga harus ma'rifah. Wa tankirihi, dan juga dalam hal nakirohnya. Taqulu, kamu katakan. Ini contoh. Qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, maratu bi Zaidin al-aqili. Nah, ini contohnya 3 nih. Mana yang disebut dengan na'at? Ini yang berwarna putih. Yang pertama, qama Zaidun al-aqilu. Berdiri si Zaid. Zaid sebagai pelaku, sebagai fa'il. Maka Zaidun dia marfu. Al-aqilu yang berakal. Nah, al-aqilu inilah yang disebut dengan na'at, na'tun. Kenapa al-aqilu bukan al-aqila?
Karena dia tabi lil man'ut, mengikuti yang disifati yaitu Zaid. Zaidnya marfu, maka dia marfu. Jadi Zaid yang disifati, al-aqilu sifatnya. Nah, jadi Zaidun man'ut, al-aqilu na'at. Jadi man'ut na'at. Nah, tapi kenapa sebutannya na'at man'ut, bukan man'ut na'at? Ya, karena na'at bagi man'ut. Nah, ini yang marfu. Yang mansub misalkan ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Zaidan ini objek ya, maf'ul ya, maf'ul bih. Mansub dia, makanya Zaidan bukan Zaidun atau bukan Zaid. Dia Zaidan. Ra'aitu Zaidan, lalu diberikan na'at, diberikan sifat al-aqila yang berakal. Nah, di sini al-aqila. Kenapa? Menyesuaikan man'utnya yang mansub itu Zaidan. Oke. Kemudian wa marartu bi Zaidin al-aqili. Al-aqili kenapa? Dia mengikuti man'utnya itu Zaidin yang majrur oleh ba. Jadi mengikuti dalam hal rofaknya, dalam hal nasabnya, dalam hal khofadnya. Juga dalam hal ma'rifah dan nakirohnya. Zaidun ma'rifah, ya, nama orang. Al-aqilu juga ma'rifah, ditandai dengan alif lam. Nah, kemudian ini wal ma'rifatu khamsatu asya'a, dan ma'rifah itu ada 5 jenis. Ya, karena disebutkan tadi harus mengikuti dalam hal ma'rifah juga, maka diterangkan oleh mu'alif kitab ma'rifah itu ada 5. Pertama, lismul mudmaru isim domir. Wa humahum ya mahunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Nah, itu adalah isim domir dan dia ma'rifah. Kalau ingin diberikan na'at kepada isim domir, maka harus menggunakan na'at yang ma'rifah. Huwa al-aqilu. Nah, begitu. Ana, anta, dan seterusnya. Yang kedua, lismul alamu isim alam, nama orang atau nama daerah, nama kota, nama apa saja. Pokoknya nama untuk sesuatu itu ma'rifah. Seperti Zaidun Makkah. Zaidun ini nama orang, Makkah nama daerah. Ya, Makkah tuh ini ma'rifah. Tak perlu alif lam dia. Isim alam itu tak perlu alif lam, dia sudah ma'rifah. Walismul mubhamu isim mubham seperti isim isyarah hadza, hadzi, haula. Walismul ladzi fihi alif wal lam, dan isim yang ada alif dan lam padanya. Nah, setiap ada isim nih seperti al-aqilu ada alif lamnya, maka ini ma'rifah. Contohnya ar-rajulu wal gulamu. Ar-rajul al-gulam ini ma'rifah karena ada alif lamnya. Wa ma udhifa ila wahidin min hadzal arba'ah, dan apa saja yang dimudhofkan kepada salah satu yang disebutkan di atas. Isim malam, isim mubham, kemudian isim dhamir, kalau dimudhofkan kepada itu maka dia jadi ma'rifah. Sementara nakirah wa nakiratu, dan nakirah kulus min setiap isim syai'in yang mencakup fi jinsi di dalam jenisnya, la yahtasu bihi wahidun yang tidak dikhususkan satupun dengannya, duna akhara daripada yang lain. Gampangnya wa takribuhu lebih dekat kepada pemahaman, ya lebih mudah dipahami. Isim nakirah itu kullu ma setiap apa saja, soluha cocok, dukhulul alifi masuk alif, walam alaihi masuk alif dan lam kepadanya. Jadi setiap isim yang masuk, yang bisa masuk alif dan lam, maka ketika tak ada alif lamnya itu nakirah. Seperti ar-rajulu al-gulamu ini ma'rifah ketika dicopot alif lamnya, rajulun, gulamun. Di setiap isim yang bisa dimasuk ke alif lam, maka ketika dihilangkan alif lamnya itulah nakirah. Baik, itu na'at. Na'tun. Ada yang bingung dengan na'at? Itu berarti kata yang kata iya kata sifat itu. Iya, kata sifat, Pak. Al-aqilu. Dalam bahasa Indonesia kata sifat ya. Iya, dalam bahasa Indonesia kata sifat. Sebenarnya dalam bahasa Arab juga disebutnya isim sifat, Pak. Jadi na'at ini bahasa yang lain, ya, isim sifat. Isim sifat itu hanya bisa menggunakan isim-isim yang memang dia bisa jadi sifat.
Kalau rumah kan udah bisa jadi sifat. Zaid yang rumah misalkan udah bisa jadi sifat. Nah, maka dia bukan isim sifat. Di bahasa Indonesia juga isim sifat ya. Ya cuma dalam hal i'rabnya dia mengikuti mausuf, dia ngikutin man'ut. Bukan ngikutin harokatnya ya, tapi ngikutin i'rabnya. Harokatnya bisa jadi beda. Misalkan itu pokoknya dalam hal i'rab lah, yang penting sama-sama i'rabnya rofa gitu. Kan tanda rofanya tergantung kan, kalau isim mufrad dia kalau marfu tanda rofanya dengan dhammah, kalau isim tasnya dengan alif, nah, kalau isim jamak dzakar salim dengan ya dan seterusnya. Pokoknya dalam hal i'rabnya. Misalkan marartu bi Ahmada, maka al-akili bukan al-akila. Ya, karena meskipun Ahmada dia majrur mahalan ya. Bi Ahmada, sementara al-akil itu munsorib, maka marartu bi Ahmada al-akili. Jadi bukan ngikutin harokat tapi ngikutin i'rab. Tanda i'rabnya tergantung jenis katanya. Oke, ada lagi tentang na'at. Baik, berikutnya atof. Yang kedua atof. Babul atfi, ini bab atof. Wa huruful atfi asyaratun. Ya, huruf atof itu ada 10. Wahyal wawu, dia adalah wawu, alfa, fa, summa, wa aw, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadhi. 10 totalnya. Fa'in utifat ala marfu'in, kalau diatofkan kepada yang marfu rufi'at maka dirofakan. Aw ala mansubin, atau diatofkan kepada yang mansub nusibat maka dinasobkan. Aw ala mahfudin, atau diatofkan kepada yang khafad khufidat, dia dikhafadkan. Wa ala majzumin juzimat, atau diatofkan kepada yang jazm maka dia dijazmkan. Taqulu, kamu katakan qama Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amrun, marartu bi Zaidin wa Amrin. Ini contoh ya. Qama Zaidun wa Amrun. Datang si Zaid dan Amr. Nah, kenapa di sini Amrun marfu? Karena dia diatofkan sehingga kedudukannya disebut ma'tuf. Ma'tuf. Dia atofkan kemana? Ke Zaidun. Maka Zaidun disebut ma'tufun alaihi. Di ma'tuf, ma'tufun alaihi. Nah, apa huruf atofnya? Waw. Nah, waw. Qama Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, ini saya yang contohkan hanya waw saja ya. Nah, saya rasa gampang lah. Yang lainnya fa bisa. Qama Zaidun fa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Zaidin fa Amrun. Jelas ya. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya. Ya. Ma'tuf alaihnya marfu, ma'tuf alaihnya mansub, ma'tuf alaihnya majrur, maka dia majrur. Oke, itu atof. Ada yang butuh penjelasan lagi nggak tentang atof ini? Ya. Kalau atau terus fiil ke fiil, isim ke isim ya? Iya. Dia bisa fiil, bisa isim ke isim ya. Isim harus ke isim. Fiil diatofkan juga harus ke fiil. Jangan mengatofkan fiil ke isim. Dia harus sama. Ini suara apa ya? Siapa itu ya?
Oke, baik. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini Nanda siapa ini? Belum kenalan ya? Nanda ya? Ini nggak kenalan tadi karena pada telat. Kalau imma itu artinya apa? Imma. Imma itu untuk pilihan. Oh. Imma hadza wa imma hadza. Ya. Yaitu untuk litakhir. Saya nggak mencantumkan semuanya ya di sini. Tapi kalau ditanyakan nanti saya berikan penjelasan. Saya lihat. Kalau fiil madi ke fiil madi, fiil amar ke fiil amar, Ustaz, atau P. Fiil ke fiil yang penting. Madi ke mudhari enggak masalah. Fiil ke fiil. Yang penting fiil ya. Oke, Ustaz. Apa contohnya misalnya? Contohnya kalau masoli wasalim, Ustaz. Kalau Sholli masolli wasalim. itu amar-amar. Wasalim. Sholli wasallim. Amar-amar. Nah, itu Salawatah dan bisa nggak salam. sholli wasalam? Bisa. Lebih, Sekarang kan madi. bisa saja, cuma enggak ini aja, enggak pas aja. Kan dia perintah Allahumma sholli alaihi wasallim alaihi. Masoli wasalim wa barik. Dia amar-amar. Jadi maksudnya disesuaikan juga dengan makna nanti. Pak, Ya, itu kan doa. Maknanya Ustaz ya. Itu kan doa. Ya Allah, ya. Masa ya Allah tiba-tiba nanti berubah gitu maksudnya. Sholli, berilah keselamatan. Wassalama, ya. Dan Allah memberikan keselamatan. Jadi enggak Ngaco ya. Sholli wasallim. Kalau Tapi bisa sallallahu ya. ala Muhammad wa sallallahu ya sallallahu ala Muhammad Ala baru wasallama karena sholla kan fi'il madi. Sallallahu madi. fi'il madi. Wasallama. Tapi bisa ya Ustaz ya, madi ke amar bisa ya, kalau secara kaidah bisa ya. Ya dia fi'il ke fi'il yang jelas. Cuma saya contohnya coba apa kalau ada contoh bisa. Contohnya belum nemu nih. Wow, Pak tadi untuk imma ya nih saya contohnya nih. Imma au dan imma itu au misalnya tazawwaj nikahilah olehmu imma hindan entah itu hindan wa imma ukhtaha atau saudaranya. Tazawwaj nikahilah olehmu imma hindan ya hindun wa imma ukhtaha ya hindun atau saudaranya. Jadi litakhir dia untuk memilih imma itu. Tazawwaj hindan imma ukhtaha atau tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Boleh diulang. Nah itu ya. Itu berarti sama dengan au ya? Sama dengan au ya? Ya, sama dengan au. Au juga untuk memilih. Ya, au juga dengan memilih litakhir. Litakhir untuk memilih awil ibahah atau untuk membolehkan dua-duanya. Ya. Nah, misalkan menggunakan au nih. Tazawwaj hindan. Nah, tapi kalau ini secara hukum enggak boleh ya, secara hukum Islamnya. Atau misalkan kalau di sini kan contohnya tazawwaj yang ini yang kedua aja contoh ini. Jalis, duduklah engkau. Al ulama bersama ulama, awiz zuhada atau bersama orang-orang zuhud.
Ini bukan litakhir, bukan salah satunya. Ini boleh dua-duanya. Ya, jalis al ulama, duduklah bersama ulama, ya, boleh bersama ulama. Awiz zuhada atau zuhada, maksudnya bukan pilih salah satunya, tetapi dua-duanya. Itu ibahah, boleh dua-duanya. Jadi bukan untuk memilih, tapi untuk membolehkan dua-duanya. Ishrob, minumlah olehmu al-qahwata wal haliba, misalkan kopi atau teh. Nah, ini bisa litakhir untuk memilih, bisa juga membolehkan dua-duanya. Dua-duanya juga silahkan minum. Gitu. Oke, ada lagi. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dasarnya Ustaz ini. Kenapa koma itu Zaidun, ro'a itu Zaidan, marartu bi Zaidin. Artinya di koma ro'a itu dan marartu ini maknanya apa Ustaz? Saya dari awal kemarin masih bingung ini. Kenapa pemilihan kata fi'ilnya bisa merubah daripada i'rab daripada ininya, daripada pelakunya gitu. Ya, koma ini artinya berdiri. Nah, siapa yang berdiri? Zaidun, Zaid yang berdiri. Berarti Zaid kedudukannya kalimat ini kedudukannya sebagai pelaku. Nah, dalam ilmu nahwu disebut fa'il. Nah, karena dia kedudukannya sebagai fa'il, maka i'robnya itu rofa. I'robnya rofa. Nah, i'rob rofa ini disingkat dengan kalimat marfu. Nah, berarti dia fa'il marfu. Fa'il itu terrofakan. Nah, berarti setiap isim yang kedudukannya sebagai pelaku, sebagai fa'il, pasti i'robnya rofa, bukan i'rob nasab. Atau i'rob yang lain. Paham nggak sampai situ dulu? Pak Lubis. Iya, alhamdulillah itu bisa, udah bisa. Kemudian kata berikutnya ketika dia nasab, ro'a itu artinya maknanya apa ro'a itunya? Ro'a itu ini ada dua kata nih Pak. Ada fi'il, kata kerjanya, ada juga pelakunya, yaitu pelakunya tu. Apa itu tu? Tu itu artinya aku, saya. Ro'a Aku telah melihat gitu. Aku telah melihat. Berarti sudah ada kan kata kerja dan pelakunya. Melihat siapa? Zaidan. Nah, berarti Zaidan ini sebagai objek, bukan pelaku. Zaid di sini mana nih? Kalau di atas yang ini Zaidan sebagai pelaku, kalau ini bukan pelaku, dia objek justru. Objek itu objek maf'ul. Maf'ul. Nah, objek bukan. Itu bahasa nahunya itu maf'ulun bih, objek. Nah, kalau maf'ul i'rabnya itu nasab. Maf'ul li ajlihi lagi. Bukan, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Pokoknya objek aja lah. Objek. Iyalah. Dia mansub dan nasabnya fathah. Ro'a itu Zaidan. Ya, kalau di sini marortu ini sudah fi'il fa'il, sudah kata kerja dan juga pelakunya. Marortu, aku melewati. Ya, marortu. Oh, melewati. Nah, dia tidak aku melewati Zaidan, mestinya begitu sebetulnya. Marortu Zaidan. Ya. Ada kalimat bi. Untuk kalimat marortu ini dia harus menggunakan kata penyambung, yaitu bi. Bi. Ya. Seperti kita menggunakan yang lain, misalkan di dalam bahasa Indonesia, misalkan saya pergi pasar, kan nggak enak, harus menggunakan kata penyambung. Ya. Nah, saya pergi ke pasar. Kalau nggak ada kata sambung kurang nyambung. Saya pergi pasar, ya, saya pergi pasar. Nah, bahasa Arab juga harus ada kata sambung biar nyambung. Ya, untuk marortu dia perlu kata sambung untuk maf'ulnya. Tidak bisa marortu Zaidan, enggak. Dia butuh kata sambung itu bi. Ya, marortu bi Zaidin. Ya, bi Zaidin. Jadi meskipun Zaidin ini majrur, ya,
Tetapi ini kalau dipahami ini seakan-akan ini sebagai objek marartu Zaidan. Aku berjumpa Zaid, ya. Aku berjumpa Zaid. Ya, marartu bi Zaidin. Nah, ini majrur, yang jelas ini ada ba ya, di huruf jar. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Baik, sama-sama Pak Lubis. Ustaz, Ya, marortu bi Zaidin ini jika di Arab Zaidinnya sebagai apa? Jar majrur itu. Abang sana dulu. Abang ngajar dulu. Ya, ba ini harfu jarrin. Zaidin majrurun bi harfi jarrin. Dia terjarkan oleh huruf jar, yaitu bi, ba. Ya. Jadi majrur oleh huruf jar, tanda jarnya kasrah, wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Kenapa kasrah tanda jarnya? Karena isi mufrad. Zaid ini isi mufrad. Begitu, Bu. Jadi kedudukannya bukan sebagai maf'ulun bi, tapi di situ jar majrur aja ya Ustaz. Ya, jar majrur bisa dia biharfu jarrin, Zaidin majrun biharfi jarrin, wasibhul jumlah, nanti sebutannya kalau jar majrur itu sibhul jumlah. Ya, jadi sibhul jumlah, jar majrur itu sebutannya sibhul jumlah. Wasibhul jumlah ya fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Jadi bisa begitu, Bu. Jadi dia Iya Ustaz. mansub, cuma mansubnya itu halan ya. Karena dia bukan satu kata kan, tapi dua ba dengan Zaidin. Yang di-i'rab tanpa menggunakan kalimat mahalan atau halan itu kalau satu kata. Nah, kalau sudah dua kata maka dia tidak lagi disebut marfu, mansub, tidak, tetapi fi mahalin nasbin. Jadi di i'rabnya keadaannya. Jadi bisa ba harfu jarrin Zaidin majrur bi harfi jarrin masyhurul jumlah fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Bisa begitu ya? Ya. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Oke, ada lagi nggak? Kita lanjutkan kalau nggak ada. Kemudian babut taukid. Yang ketiga ini taukid. Taukid termasuk tabi, termasuk pengikut. Definisinya at-taukidu, taukid itu tabiun lil muakkadi, adalah pengikut bagi muakkad, bagi yang ditegaskan. Jadi taukid itu artinya penegas ya. Ada penegas, ada yang ditegaskan. Yang ditegaskan namanya muakkad. Fi raf'ihi dalam hal rafa'nya, wa nasbihi dalam hal ini tabi'nya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdi wa ta'rifihi. Dalam hal rafa'nya, kemudian dalam hal nasabnya, dalam hal khafadnya, kemudian dalam hal ma'rifahnya. Ya, dalam hal ma'rifahnya. Kenapa tak ada dalam hal nakirohnya? Ada yang mau bertanya gitu gak? Nantilah ya. Wa yakunu bi alfadzin ma'lumatin, jadilah dia itu menggunakan lafaz maklumah. Jadi taukid itu dia menggunakan lafaz-lafaz yang sudah masyhur, yang sudah diketahui. Kalau kita itu kalimat-kalimat penegas itu dalam bahasa Indonesia seperti banget, bener-bener. Nah, itu bahwa kalimat-kalimat yang di dalam bahasa Arab itu memang sudah dikenal, itu adalah kalimat penegas. Apa saja? Wahya an-nafsu, kalimat an-nafsu. Wal ainu, yang kedua ini al ainu. Wa kulun, yang ketiga kulun. Wa ajma'u, ajma'u 4. Kemudian tawabi ajma, ya. Kemudian pengikut ajma, ya. Pengikut ajma itu ada akta'u, abta'u, absa'u. Ini sama saja maknanya dengan ajma'u. Taqulu, kamu katakan qama Zaidun nafsuhu ra'aitul qauma kullahum marartu bil qaumi ajma'in. Nah, ini 3 contohnya saya bawa ke sini. Qama Zaidun fi'il fa'il nafsu, ya. Datang Zaid nafsuhu, benar-benar dirinya. Ya, bukan yang lain. Bukan bajunya yang datang, bukan topnya yang datang, benar-benar dirinya. Nah, kenapa nafsu bukan nafsa? Nah, ini dia taukid.
mengikuti muakadnya. Mana? Zaidun. Ya. Zaidun ini marfu muakadnya, maka si tabi'nya juga marfu. Kemudian dia harus ada ya domir, ya. Dia harus disambungkan dengan domir, yang mana domir ini kembali kepada muakadnya. Nafsuhu, dirinya, nya siapa? Ya kembali ke Zaid. Ya. Makanya dia harus ma'rifah tadi ya. Kalau nakiro tidak bisa, misalkan qoma rajulun nafsa, gimana nah? Kalau qoma rajulun nafsuhu, tidak bisa ya. Karena yang satu ma'rifah, nanti yang satu nakiro. Dia harus sama ma'rifah. Kemudian ra'aitul qauma kullahum, aku melihat kaum, melihat kelompok, kulla ya, hum secara keseluruhan dari mereka. Jadi kulla ini kenapa kulla? Mansub karena dia taukid, di mana taukid itu tabi ya, mengikuti muakadnya itu al-qauma. Maratu bil qaumi ya, maratu bil qaumi, aku berjumpa dengan suatu kelompok, ajma'ina secara keseluruhan. Kenapa ini ajma'ina? Ya, karena dia taukid ya, taukid itu mengikuti muakadnya. Muakadnya majrur, bil qaumi ini kan majrur, tanda jarnya kasrah, maka taukidnya juga majrur ajma'ina. Nah, tanda jarnya dia dengan ya karena jamak muzakkar salim. Jadi sama-sama majrur. Bil qaumi ajma'in ini sama-sama majrur. Bedanya yang satu tanda jarnya kasrah, yang satu tanda jarnya ya. Kenapa begitu? Karena jenis kalimatnya beda. Ya, al-qaum ini isim mufrad, kemudian ajma'in ini jamak muzakkar salim. Oke, untuk taukid ada yang mau didiskusikan? Lanjut. Oke, berikut yang terakhir badal. Babul badali. Idza ubdilasmun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wa huwa ala arba'ati aqsamin. Badalul syai'i minasyai'i wa badalul ba'di minal kulli wa badalul istimali wa badalul ghalati nahu qaulika qama zaidun akhuka akaltu ragifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu ra'aitu zaidan al-farasa arada an taqula ra'aitul farasa fa ghalitta fa abdalta zaidan minhu. Jadi badal ini artinya pengganti. Jadi isim ya, badal dari isim. Jadi isim pengganti isim atau fiil pengganti fiil. Maka kalau sudah begitu dia harus ngikut di semua i'rabnya. Nah, badal ini ada 4. Pertama badal syai' minas syai', ini sebutan kitab jurumiyah, badal syai' minas syai'. Ya, atau badal kul minal kul ini sama, badal mutabik ini sama, badal syai' minas syai' maksudnya ya. Yaitu badal yang menggantikan ya sesuatu secara keseluruhan sama, sehingga maksudnya satu, orangnya itu satu, zatnya itu satu. Seperti ja'a Zaidun akhuka, datang si Zaid, akhuka saudaramu. Nah, akhuka ini siapa? Zaid. Zaid ini siapa? Akhuka. Jadi satu saja zatnya. Nah, secara keseluruhan. Ja'a Zaidun akhuka, datang si Zaid, akhuka saudaramu. Nah, akhuka ini marfu, tanda rofaknya waw karena asma khamsah. Ya, badal dari Zaidun yang juga Zaid ini marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Jadi akhuka ini badal, Zaidun sebutannya mubdal minhu. Ya. Badal itu mengikuti mubdal minhu-nya. Yang kedua badal ba'd minal kul, badal sebagian dari keseluruhan. Jadi ada suatu bagian ya, dan bagian ini merupakan bagian dari yang keseluruhan. Nah, badalnya ini dia bagian dari mubdal minhunya. Akal tu rogi fathulusahu, aku makan roti thulusahu sepertiganya. Ya. Nah, thulusa ini badal ya. Dari mana? Dari rogifa. Sepertiganya. Sepertiganya apa? Sepertiganya roti. Nah, maka thulusa ini bagian ya, dari mubdal minhunya, yaitu ar-rogifa. Ar-rogifa mansub karena maf'ul bih, maka dia juga mansub. Thulusa. Bukan thulusu, thulusa. Kemudian badal istimal. Badal istimal ini badal cakupan. Maksudnya antara badal dengan mubdal minhunya itu tak bisa dipisahkan.
Ada kaitan yang tak mungkin bisa dipisahkan. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat bagiku Zaid. Zaid bermanfaat bagiku. Ilmuhu, ilmunya. Maka ilmu, kenapa ini dibaca rofa? Ilmu, bukan ilma, bukan ilmi. Karena dia badal dari Zaidun yang juga marfu. Namanya apa? Badal istimal. Kemudian yang terakhir badal golat. Golat itu tersalah. Ya. Badal yang tersalah. Contoh misalkan orang mengatakan Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Aku melihat Zaid kuda. Apa maksudnya aku melihat Zaid kuda? Ini dikatakan Aradta antakul, sebetulnya kamu itu ingin mengatakan Ra'aitul Farosa, aku melihat kuda. Jadi dalam kalimat Ra'aitu Zaidan al-Farosa, sebenarnya dia ingin mengatakan Ra'aitul Farosa, aku melihat kuda. Faghalita, tetapi kamu tersalah, salah ucap. Fa'abdal Zaid dan minhu, kalau kamu ganti posisi tersebut dengan Zaid, sehingga Ra'aitu Zaid, aku melihat Zaid kuda. Maksudnya sebenarnya aku melihat kuda, tapi dia iseng, aku melihat Zaid. Yang datang itu kuda, dia sebut aku melihat Zaid. Nah, itu disebut badal golat. Yang benar itu yang dia lihat Zaid atau kuda? Kuda. Ya, kuda. Oke, ada yang mau diskusikan tentang badal? Untuk Ustaz, untuk Ra'aitu Zaidan al-Farosa itu apa kayak mirip-mirip hal gitu ya Ustaz ya? Hal mananya? Apanya Bu yang ini kan saya melihat Zaid ini berkuda ya apa? Gimana ini mengartikan? Jadi begini Bu, sebetulnya dia itu ingin mengatakan saya melihat kuda itu. Karena yang datang itu kuda. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi dia ingin mengatakan saya melihat kuda. Karena memang yang dia lihat itu kuda. Tapi bukannya dia mengatakan saya melihat kuda. Yang dia katakan justru saya melihat Zaid. Kan kalimat itu salah kan? Ya salah. Ya. Saya melihat Zaid. Salah ucap. Salah ucap. Ya. Bisa juga disengaja Pak, bukan salah. Bukan salah. Kan kita juga kadang bercanda kan, datang tuh gajah bengkak. Bahwa yang datang itu misalkan siapa gitu kan. Itu badal golatnya yang begitu tuh. Datang misalkan semut kurus. Nah, dia itu yang datang itu orang tapi dia sebut yang lain. Atau yang datang misalkan binatang tapi yang dia sebut itu orang. Gitu. Orang. Makanya fungsi badal ini untuk taubih, untuk menjelaskan bahwa yang dia maksud itu bukan yang dia katakan pertama itu. Ya, Ra'aitu Zaidan, bukan Zaid al-Farosa itu. Kalau ada terjemah di otak dia itu, bukan Zaid al-Farosa maksudnya itu. Kuda. Nah, jadi kalimat farosa yang tak lain kedudukannya sebagai badal ini fungsinya untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan kalimat yang awal ini, yang Ra'aitu Zaidan ini. Ya, aku melihat Zaid dalam benak itu bukan Zaid al-Farosa, maksudnya adalah kuda. Nah, ini Berarti bisa juga tadi ya, kalau misalnya kamu mau bercanda gitu, bisa dibalik juga ya, sama aja. Bisa ya. dipakai. Maksudnya dia melihat Zaid, tapi dia bercanda Zaid itu kuda itu. Tapi harus disebutkan Pak, misalkan datang kuda, misalkan. Padahal yang dimaksud kan Zaid kan, datang kuda Zaid, langsung disebut dengan kalimat Zaid, gitu. Jangan datang kuda. Kalau datang kuda doang dia nggak ada badalnya itu, maka nggak ada penjelas. Jadi seakan-akan memang benar yang. Jadi Zaid ini diumpamakan seperti kuda gitu, Ustaz, gimana? Ya mungkin ini aja candaan, ya saya atau dia ke apa namanya lidah itu ke latah itu. Latah. Bisa juga tuh yang latah. Saya melihat Zaid. Kuda maksudnya gitu. Nah, gitu. Nah, tetapi yang dimaksud gitu, yang dimaksud oleh kalimat ro'a itu aku melihat itu bukan Zaid melainkan badalnya. Ya, badalnya. Ra'aitul farosa, itu yang dia ingin katakan itu begitu. Cuma dia bukannya mengatakan ra'aitul farosa.
Yang dia lihat itu Yang dilihat sebenarnya kuda gitu. kuda. Tapi yang dia sebutkan Zaid. Makanya dia buru-buru sambung al-farosa. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Nah, gimana ya kalau logat orang Arab itu kan logat bahasa kita Indonesia. Aku melihat Zaid, kuda maksudnya. Nah, jadi aku melihat kuda. Oh, gitu. Ustaz. Atau dibalik misalkan. Aku melihat gajah. Fulan. Saya kira sebenarnya bahasa-bahasa begini sering juga ya di kita juga. Oke, baik. Ada lagi tentang badal. Kalau nggak ada kita ke pelajaran baru. Itu ya hanya menyambung yang kemarin ya. Menyelesaikan yang kemarin. Oke, baik. Sekarang kita ke mansubatul asma yang ternasabkan dari kalimat-kalimat isim. Kalau sebelumnya kita membahas marfu'atul asma yang terrofakkan dari kalimat isim, sekarang yang ternasabkan. Berarti kalau ada isim yang menempati tempat-tempat yang akan kita bahas ini, dia pasti mansub. Ada berapa tempat? Ada 15. Ya, banyak sekali nih. Jadi isim kalau menempati salah satu tempat ini, maka dia mansub ternasabkan. Yang pertama maf'ul bih, kemudian masdar, dzarfuz zaman, dzarful makan, hal, tamyiz, mustatsna, ismula, munada, khobar kana dan khobar saudaranya, wa khawatiha, ismu inna wa khawatiha, al maf'ul min ajlih, maf'ul mah, tabi' lil mansubah. Tabi'nya akan ada lagi di mansubatul asma. Mungkin kita beberapa saja dari 15 ini. Yang pertama langsung maf'ul bih, maf'ul bih. Nih maf'ul bih itu definisinya di sini. Ini langsung aja saya ke sini. Maf'ul bih ini definisinya alismul mansubu. Dia isim yang ternasabkan. Jadi maf'ul bih itu bukan ismul marfu, bukan isim yang terrofakan, tetapi isim yang ternasabkan. Alismul mansubu. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il terjatuh padanya. Atau yang dikenai fi'il. Jadi maf'ul bih ini adalah isim yang dikenai fi'il. Isim yang dikenai perbuatan. Ya. Ya, sebelum contoh ini, maf'ul bih ini ada dua. Nih. Yang pertama ada zahir, yang kedua ada mudmar. Zahir itu dia bukan kata ganti, tetapi isim zahir, bisa nama orang misalkan, bisa nama benda, atau benda apa saja itu. Yang jelas bukan kata ganti. Contoh darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Kenapa Zaidan ini dibaca nasab Zaidan? Ya karena maf'ul bih objek. Jadi jangan dibaca darabtu Zaidun, ini darabtu Zaidan. Nah, apa bedanya Zaidun dengan Zaidan? Sama-sama Zaid, beda. Kalau Zaidun pelaku, Zaidan objek. Raqibtul farosa, aku mengendarai kuda. Al farosa, aku mengendarai kuda. Al farosa ini maf'ul bih. Nah, ini namanya zahir ya. Saya kira gampang zahir ya. Nah, ada juga yang mudmar. Mudmar ini kata ganti. Saya, kamu, mereka, kita. Ya, itu bisa dia ditempatkan sebagai objek. Ya. Nah, dhamir ini ada yang mutasil. Apa itu mutasil? Mutasil itu bersambung dengan fiilnya. Ada yang munfasil. Munfasil ini terpisah dengan fiilnya. Contoh misalkan dorobani. Ya. Misalkan contohnya misalkan dorobani,
Ya, dorobani Zaidun. Dorobani. Fiilnya apa? Fiilnya adalah doroba. Doroba ini fiil dia. Ini fiil satu. Saya berikan warna merah. Setelah fiil ada apa? Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Zaidun. Fa'il. Berarti yang memukul itu adalah si Zaid. Memukul siapa? Memukul aku. Nih. Maka nih ini yang tak lain. Isim domir. Ya. Dia kedudukannya sebagai objek. Makanya nih ismun domirun barizun. Ya, ismun domir fi mahalin nasbin. Nah gitulah pendeknya. Jadi isim domir fi mahalin nasbin, keadaannya nasab. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Ya, karena dia objek, makanya dia nasab. Nah ini disebut isim domir muttasil. Kenapa disebut muttasil? Bersambung, karena bersambung dengan fiilnya, nyambung dengan fiilnya. Doroba ni Zaidun. Jadi susunannya fiil, maf'ul, fa'il. Ya. Kata kerja, objek, pelaku. Nah, begitu. Boleh ya dalam bahasa Arab. Dorobani Zaidun. Bukan hanya dorobani, contoh-contoh yang lain juga ada dorobani, dorobaka, dorobaki, dorobakum. Nih, ya untuk mutakalim, orang kesatu orang yang berbicara, dorobani, mukhotob orang diajak bicara, dorobaka, dorobaki, dorobakum, dorobakum. Ini dorobakunna ini ya. Nih kita coret. Dorobakunna. Ini salah copy paste ini. Dorobakunna. Doroba ya kunna. Ada yang gaib. Gaib itu yang dibicarakan dorobahu, misalkan dorobahu Zaidun, dorobaha Zaidun, dorobahum Zaidun, dorobahum Zaidun, dorobahunna Zaidun. Zaid memukul dia, laki-laki dianya. Dorobaha Zaidun, Zaid memukul dia, dianya perempuan. Dorobahuma Zaidun, Zaid memukul dia, dianya dua orang, bisa perempuan bisa laki-laki. Dorobahum Zaidun, Zaid memukul mereka laki-laki. Dorobahuna Zaidun, Zaid memukul mereka perempuan. Nah ini semuanya dia maf'ul bih ya dalam bentuk isim dhamir. Bisa juga yang munfasil. Munfasil ini dia tak bisa disambung dengan fiilnya, seperti iya ya iyana, iyyaka iyyaki iyyakuma iyyakum iyyakunna iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna. Ya. Nah, misalnya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Nah, itu dia maf'ul bih dalam bentuk dhamir munfasil. Iyyaka na'budu. Ini iyyaka ini dia kedudukannya sebagai apa? Dia sebagai objek. Sebagai objek dia. Jadi susunannya objek dulu bisa. Na'budu ini kata kerja sekaligus pelakunya. Pelakunya tersembunyi, ya, mahdzuf, perkiraannya adalah kita. Na'budu, ya, kita menyembah. Menyembah siapa? Iyyaka, menyembahmu. Ya, jadi iyyaka na'budu itu kalau menggunakan dhamir mutasil yaitu na'budu apa? Na'budu apa? Na'budu ka. Kalau menggunakan dhamir mutasil na'budu ka. Tapi Al-Qur'an tidak menggunakan dhamir mutasil, menggunakannya dhamir munfasil. Iyyaka na'budu. Oke, ada yang tanyakan untuk maf'ul bih? Alhamdulillah, ini sudah banyak yang hadir. Insyaallah. Oke, ada yang ingin ditanyakan seputar maf'ul bih? Ustaz, dalam satu kalimat itu maf'ul bihnya bisa lebih dari satu gitu.
Bisa, Bu. Bisa. Contohnya apa sih? Misalkan siapa dia? Kalau misalkan dalam surat itu contohin aja lah. Maf'ul tsani sebutnya. Misalkan zonantu. Zonantu ini aku mengira. Dia sudah ada fi'il fa'il kan? Zonantu Zaidan. Zonantu Zaidan aliman. Jangan aliman lah, jahilan aja lah. Jahilan. Nah, zonantu ini fi'il fa'il aku kira. Zaidan ini maf'ul pertama, jahilan ini maf'ul kedua. Aku kira Zaid bodoh. Ya, jadi itu dua maf'ul. Atau misalkan contoh lain, ja'ala. Ja'alallahu. 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 Al-ardo. Allah menjadikan apa? Bumi Bumi. Bumi. Apa lanjutannya? sama Ja'alal ardo mihada. Ya, surat apa tuh? Coba saya lihat. Ada nggak? Atau ja'alal laila libasa. Nah, surat apa tuh? Banyak tuh dalam Al-Qur'an kok. Apa Ustaz? Apa? Apa ya? Ya. Kalimatnya alam naj'alil ardo mihada. Mihada. Itu Bukan dia hal ya. bukan fa'il. Nah, kalau dalam surat An-Naba alam naj'al, kita langsung aja naj'alu, cuma ada alam jadi alam naj'al ya. Al ardo miha dan kami menjadikan bumi mihadan sebagai hamparan ya, begitu ya terjemahnya ya. Mihadan itu hamparan kan, makanya katanya bumi itu bukan bulat. Bukan hal ya itu Ustaz, adanya itu. Bukan mihadan, dia ini apa, maf'ul kedua. Atau misalkan ja'ala al-laila libasan. Nah, ini maf'ul kedua. Maka dia menjadikan malam libasan sebagai penutup. Ini maf'ul kedua. Ja'ala, banyak contohnya. Bukan cuma ja'ala saja, banyak fi'il. Dia namanya fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi itu dia ada yang memiliki dua maf'ul bih. Ya, zonantu Zaidan jahilan naj'al al-ardo mihada. Ja'ala laila libasa. Ini yang dua maf'ul bih. Kalau hal nanti dia harus dari isi mustaq ya, hal itu. Isim fa'il, isim maf'ul. Enggak dari masdar. Kecuali nanti ditakwil baru bisa jadi. Itu bukannya maf'ul li ajli ya Ustaz? Bukan maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu perbuatan hati. Nanti kita ketemu maf'ul li ajli ya. Oke Ustaz. Jadi kalau maf'ul li ajli itu harus masdar, dia masdarnya masdar qalbi. Nanti insya Allah ketemu.
Baik, ada lagi nggak yang berkaitan dengan maf'ul bih? Oke, kita lanjut ya. Ya kalau saya kecepatan di ini ya, silakan ditanyakan bagian-bagian yang perlu penjelasan. Nanti saya ulang lagi nggak apa-apa. Berikutnya yang kedua itu masdar. Jadi masdar ini termasuk isim yang ternasobkan. Apa itu masdar? Matanya sedikit sekali sampai sini. Ya langsung sini aja lah. Kalau ada yang mau bertanya tentang ini tarkibnya macam-macam nanti berkaitan dengan matan silakan. Masdar itu definisinya di sini dikatakan wahwal ismul mansubu. Dia adalah isim yang ternasobkan. Nah, lagi-lagi clue-nya tuh ismul mansub. Ya. Alladzi yang yaji'u dia datang salisan di urutan ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrif fi'il. Contohnya nahu qaulika, contohnya seperti perkataanmu daraba yadribu darban. Jadi kalau kita pernah mentasrif tuh tasrifan istilahian daraba yadribu darban wa madroban fa huwa daribun wa adzaka madrubun idrib la tadrib madrobun madrobun midrobun. Ada yang pernah atau ada yang belum pernah menghafal model begitu? Nah, syukur semuanya sudah pernah ya menghafal tasrif. Nah, kalau belum pernah nanti bisa nanti mengikuti kelas sorof ya. Saya insya Allah akan buka kelas sorof akhir bulan. Nah, itu nanti ketemu hafalan-hafalan begitu dan juga penjelasannya. Jadi masdar itu dia isim mansub yang datangnya di urutan ketiga di dalam tasrif. Ya, qatala yaqtulu qatlan. Ya. Kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Nah, dan dia fungsinya ya, fungsinya itu salah satunya ya di dalam kitab Jurumiyah ini, Jurumiyah saja, itu untuk memberikan penegasan ya, memberikan taukid. Makanya nanti masdar taukid ya, masdar untuk taukid, untuk memberikan penegasan. Dan masdar ini ada dua, ada lafziyun, ada ma'nawiyun. Lafziyun itu kalau si masdar tersebut memang terambil dari fiil yang sedang digunakan. Contoh darabtuhu, aku memukulnya. Kalimat darabtu ini sudah fiil, fa'il dan maf'ul ya. Sudah kata kerja, pelaku dan objek. Darabtuhu. Ya, aku memukul dia. Doroba kan fiilnya di sini. Aku memukul dia. Dorban. Ini bukan doryan, ya, dorban. Dengan sebenar-benar pukulan. Maka dorban itu dia masdar. Mansub. Dan dia masdarnya masdar lafzi. Karena dorban adalah masdar dari doroba. Yang sedang digunakan di sini. Ada juga masdar ma'nawi. Masdar ma'nawi ini dia masdar tetapi tidak terambil dari fiil yang sedang digunakan. Hanya saja maknanya sama. Jalas tu aku duduk. Ya, fiilnya jalasa kan. Lalu masdarnya qu'udan dengan sebenar-benar duduk. Qu'udan ini bukan masdar dari jalasa. Qu'udan ini masdar dari qa'ada. Tetapi secara makna ini ada kesamaan antara jalasa dengan qa'ada. Jalasa yajlisu julusan qa'ada yaqudu qu'udan. Nah, ini disebut masdar maknawi, sama dalam hal maknanya saja lafaznya, lafaz qu'udan dia tidak terambil dari kalimat fi'il jalasa. Itu namanya masdar maknawi. Dan dia mansub. Darabtuhu dorban. Jalastu qu'udan. Ya, dan seterusnya. Qataltuhu qatlan. Oke, ada yang mau didiskusikan tentang masdar? Oke, kalau enggak satu lagi ya. Satu lagi. Nih. Dua, tapi maksudnya satu ya nih. Dzarful zaman dan dzarful makan. Nanti besok kita hal dan seterusnya lah. Dzarful zaman wa dzarful makan. Ya, dzarful zaman ini keterangan waktu. Dzarful makan keterangan tempat. Ya, keterangan waktu dan keterangan tempat di dalam ilmu nahwu itu hukum i'rabnya mansub. Nah,
Kita lihat contohnya. Ya. Dzarfuz zaman yang termasuk keterangan waktu ada al-yauma, al-laila, al-lailata, gudwatan, bukrotan, saharon, ya, amdan, godan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, hinan. Nah ini dia disebut dzarfuz zaman. Contohnya misalkan sumtul yauma, aku berpuasa, al yauma, ada makna fi di sini, bitakdir fi. Sumtu, aku berpuasa, al yauma maksudnya sumtu fil yaum, aku puasa di hari ini. Kenapa dibaca al yauma? Karena dia dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman ini mansub, makanya dibaca al yauma. I'takaftul lailata, aku beriktikaf di malam ini, al lailata. Azuruka gudwatan, aku berkunjung kepadamu besok pagi. Ya. Bukrotan juga sama, saharon di waktu sahur. Ya. Amdan atau amadan. Ini dia di waktu yang akan datang. Bentar. Amadan ya, font ya, bukan amdan, ini dibacanya amadan. Amadan. Godan besok ya, aji uka godan. Atamatan malam yang masih sore lah. Ya bukan malam tengah malam tapi malam permulaan. Sobahan waktu pagi, masaan sore, abadan selamanya, hinan suatu ketika. Qara'tu hinan, aku membaca suatu ketika. Hinan ini mansub, kenapa mansub? Karena dia dzarfuz zaman. Kalau dzarful makan keterangan tempat ini gampang. Amama, khalfa, qudama, fawqa, indama, izza, hiza, atilqa, huna dan sama ya, sama. Amama misalkan jalastu amama syaikhi, aku duduk di depan syekh. Amama ini yang warna putih semuanya ini mansub semuanya karena dzarful makan. Amama di depan, khalfa di belakang ya. Kemudian qudama itu di depan, fauqa di atas, inda di dekat, ma'a bersama, hiza menghadap, ya, hiza menghadap, kemudian tilqa menghadap, huna di sini, sama di sana. Oke, sampai dzarful makan dulu ya, nanti kita teruskan ke hal tamyiz dan seterusnya karena ini ribet mungkin pembahasannya biar nggak terlalu pusing. Jadi 4 aja dulu, maf'ul bih, mas'ar, dzarful zaman dan dzarful makan. Ini semuanya isi mansub. Oke, ada yang mau diskusikan? Ada yang ini belum begitu ngeh? Apa bagaimana itu? Belum paham? Itu kata al-yaum itu kan kadang-kadang ada al-yaumu ya. Itu berarti dia bukan dalam keadaan sebagai keterangan waktu ya? Bukan, kalau al-yaumu. Gimana contohnya apa tuh ya? Kan bayangan saya Al-yaumu ya keterangan. misalkan dia harus ada makna fi, Pak. Kalau ingin jadi kalau ingin dari dzarf. Ya, kalau ingin di dzarfuz zaman harus ada makna fi di dalamnya. Kayak tadi kan kalau misalkan sumtu al-yauma, ini kan ada makna fi padanya. Sumtu fil yaum. Ya, aku berpuasa di hari ini. Tapi ketika tidak ada makna fi, maka dia bukan dzarfuz zaman. Misalkan al-yaumu baridun. Ada nggak bahasa Arabnya begitu? Hari ini dingin. Ada nggak bahasa Arabnya begitu? Al-yaumu baridun. Ya, pokoknya nih mubtada khobar lah ya. Al-yaum baridun, syadidun. Baridun, syadidun, jiddan. Karena kita menggunakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang diarabkan. Akhir mudah-mudahan ada. Atau al-yaumu yaumul jum'ah. Ya, al-yaumu yaumuna. Nah, ini ada nih dalam syair nih. Al-yaum yaumuna.
ya. Hari ini adalah hari kita. Hari ini adalah hari kita, itu bukan ada perbuatan yang masuk di hari ini. Kalau ini kan perbuatannya sumtu. Nah, sumtu ini masuk di hari ini. Makanya amanafi tadi perkiraannya kan dalam kalimat al-ya. Jadi sumtu fil yaum. Jadi aku berpuasa masuk di hari ini. Maksudnya gimana sih masuk ke dalam hari kan enggak ada penampakannya. Maksudnya enggak ada zat hari ini bentuk rumah gitu enggak. Ya, aku aku puasa di hari ini. Tapi kalau di sini tidak ada. Al-yaumu yaumun, hari ini adalah hari kita. Apa perbuatan yang masuk di hari ini? Kan enggak ada. Nah, maka di sini dia kedudukannya sebagai mubtada, bukan sebagai dzarfus zaman. Oke, ada yang mau didiskusikan? Termasuk yang keduanya yaumuna, ini bukan dzarfus zaman, dia khobar. Oke, ada lagi? Pak Yamin. Itu al-yaumu yaumuna itu bukan al-yauma ya. Bukan. Kayak al-yauma akmaltu lakum ad-dina. Al-yauma akmaltu lakum. Nah, kalau Dina. al-yauma itu bisa jadi dzaraf karena nanti ada fiil yang dibuang, yaitu akmaltul yauma. Jadi kita lihat di i'rab ya. Biasanya kalau yang begitu itu nanti kalimat berikutnya akmaltu itu kan al-yauma akmaltu kan bentuknya kan. Al-yauma akmaltu, maka akmaltu itu disebut nanti sebagai tafsir. Sebagai tafsir. Tafsiriyah ya, jumlah tafsiriyah atau jumlah yang menafsirkan kalimat yang dibuang sebelumnya. Apa kalimat yang dibuang itu? Ya itulah kalimat itu, akmaltu. Jadi isyarahnya. Jadi akmaltul yauma. Begitu kalimatnya. Lalu dibuang, lalu diberitahukan. Bukan mutada ya? Bukan. Al-yaum bukan ya itu. Kalau kelihatannya mau kalau mubtada makanya dia tadi salah harokat bisa saja salah ya. Kalau mubtada dia harusnya al-yaumu. Bacanya al-yaumu apa al-yauma. Kan al-yauma kan, Pak? Oh, jangan salah, Pak. al-yauma itu. Al-yauma. Al-yauma. Ya, al-yauma. Aku sempurnakan di hari ini. Pada hari ini. Tapi kan terjemahnya dibalik kan. Pada hari ini aku sempurnakan. Akmaltu. Aku sempurnakan. Dinakum, agama kalian. Dan seterusnya. Al-ayah. Jadi tidak ada syarat harus di belakang, nggak ada ya? Enggak. Zaman tuh. Maka kalau di Al-Quran ada al-yauma, dzaraf dia, cari dia itu ininya apa fiilnya. Ya, makasih Tat. Ya, sama-sama. Oke, baik, ada lagi. Yang lain? Yang nggak pernah terdengar nih Seraya. Coba kita buka kameranya biar tahu. Kita foto bareng ya. Oke, coba buka kameranya, kita foto bareng nih. Sebelum ditutup. Benerin dulu Pak Ci, miring kayak gini. Kita foto dulu nih, silakan buka kamera. 1, 2, 3. Dah, nah saya kirim ke grup ya.
Oke, kita cukupkan dulu belajarnya. Kalau nggak ada lagi yang ingin didiskusikan, Kenapa nih? Martabak. mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz.